مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Man shallal isya fi jama'atin, siapa yang salat isya berjamaah, faka'annama shalla nisfal lail, dapat pahala seperti salat setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti solat sepanjang malam. Lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi, kalaulah mereka tahu balasan solat subuh dan solat isya berjamaah, la atauhuma habwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Kenapa mereka tak tahu? Karena Allah tak kasih tahu. Kenapa Allah tak beritahu? Allah mau kasih surprise, kejutan. Maka nanti begitu di akhirat dia terkejut. A'adattu li'ibadiyas salihin, aku siapkan hadiah untuk hamba-hambaku yang saleh. Ma la a'yunun ra'at, tak pernah ditengok biji mata. Wala udhunun sami'at, tak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati, tak pernah terbertik di pikiran. Itulah jawaban yang akan didapatkan penasaran ketika hidup di atas dunia. Tapi yang dapat itu hanya orang yang beriman dan beramal soleh. Makanya orang selesai tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. Itulah kalimat tauhid, dengan itu kita hidup, dengan itu kita mati, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar membawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala minal aminin, termasuk orang yang aman. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pada akhir hayatnya, maka dia dijamin masuk surga. Datang sahabat bertanya, wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dijawab Nabi, wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap masuk surga. Enak sekali agama Islam itu Pak Ustaz, ya. La ilaha illallah, berzina, mencuri, masuk surga, masuk surga. Masuknya kapan? Itu yang jadi masalah. Semua yang menyebut la ilaha illallah masuk surga, cuman tak jelas tak masuknya kapan. Dibasuh dulu dalam mesin cuci itu, setelah bersih barulah masuk. Sedangkan kita tak mau dibasuh. Makanya tiap selesai, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, selamatkan kami di neraka, selamatkan kami di neraka, jauhkan kami di neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, selamatkan kami dari api neraka, jangan sampai kena walau seujung rambut pun. Diletakkan kerikil neraka di bawah tapak kaki, yaghli bihadi maruhu, mendidih otak di kepala. Diletakkan kerikilnya di tapak kaki, mendidih otak di kepala, saking kan panasnya. Dan yang selamat dari situ hanya orang-orang yang bertaubat, meminta ampun. Makanya selesai solat tadi, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kalau ada zikir ramai-ramai di tanah lapang pakai baju putih, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Diajak orang beristighfar. Kenapa?
tidak ada yang bisa menebus dosa-dosa itu selain daripada astaghfirullahalazim. Sependek-pendek, agak panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terpanjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana a'buduka wa ana ala ahdika wa ahdika masata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Namanya sayyidul istighfar. Bagaimana kami mau mencatatnya Pak Ustaz? Tak perlu dicatat zaman sekarang. Buka, tulis sayyidul istighfar, enter, muncul, print, cetak. Pergi ke warnet, tak ada printer di rumah, cetak, tempel. Di mana? Di pintu kulkas tempel. Asal mau ngambil sayur, tengok. Asal mau masak, tengok. Insya Allah seminggu ni hafal. Tak juga hafal seminggu, cabut, bakar. Abunya masukkan ke kopi, minum. Insya Allah hafal tidak TBC ya. Artinya apa? Menyadari bahwa kita ini banyak dosa, banyak silap, banyak salah, tapi yang bisa diampuni dengan istighfar itu dosa kepada Allah, dosa kepada sesama manusia tak bisa. Cakap kasar, sumpah serapah, caci maki, kalau sudah bercakap semua binatang keluar, ayam, itik, angsa, semua keluar. Binatang-binatang kotor, kasar, jijik, zina keluar. Maka kata-kata kasar akan menghapuskan amal baik. Ya Rasulullah, ya, inna fulanatan, ada si fulan tasumun nahar, puasa sunatnya banyak, puasa Asyura 3 hari, puasa Ayamul Bait 13, 14, 15, puasa 6 hari di bulan Syawal kemarin, puasa 6, puasa Nabi Daud Senin Kamis, puasa Senin Kamis 8 hari, puasa Nabi Daud 15 hari, wa tasumun nahar wa taqumul lail, tahajud malam. Kalau sudah bangun dia malam, begitu dia malam salat sunat duha, salat sunat duha pagi, bangun malam salat sunat taubat, salat sunat hajat, salat sunat tahajud, salat sunat witir, banyak salatnya, banyak puasanya. Wa tu'zi jiranaha bilisaniha, tapi lidahnya kasar, tajam. Kalau sudah bicara dia 5 menit, menit pertama aja hati kita tenang. Masuk menit kedua hancur berkeping macam kaca jatuh ke batu. Balik ibu dari pasar, sakit gitu. Apa cakap dia? Tak bisa ku ceritakan Pak, sakit-sakitnya. Tolong buatkan dulu teh manis bagus. Kata dia, sakingkan sakitnya hati itu. Kalau galah patah bisa disambung, kalau keramik pecah bisa direkat, tapi kalau sudah hati sakit, kemana obat mau dicari? Hancur berkeping. Oleh sebab itu jagalah hati, jangan kau sakiti, kata Agim. Tapi Agim pun menyakiti hati Teh Nini. Nikah dia sekali lagi. Lah, sedang Teh Nini aja tak tahan, apalagi teh botol. Apa maknanya? Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad ini ada segumpal. Idza saluhat, kalau dia ini baik, kalau dia tak tersakiti. Kenapa Ustaz Somad ceramah di Masjid Al-Hijrah ini? Tak ada beban, santai, macam udah kenal lama. Karena jamaah yang menyambut di sini hatinya bersih-bersih. Makanya saya plong aja ceramah, tak ada beban. Coba kalau di sini hatinya beku, saya pun ikut beku. Ceramah 15 menit, bingung apa lagi mau disampaikan. Inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tidak. Kenapa? Karena saya merasa seorang hamba Allah yang datang ke rumah Allah, berjumpa dengan hamba-hamba Allah, saudara saya tak tanya sukunya apa, walaupun dari bunyinya agak bunyi-bunyi Batak sikit. Saya tak tanya sukunya apa, walaupun bunyi lidahnya bunyi-bunyi Jawa. Saya tak tanya sukunya apa, walaupun dari matanya nampak agak-agak sipit. Dalam Islam orang tak dipandang sukunya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tak menengok badan kamu. Wala ila suwarikum, Allah tak menengok rupa kamu. Walakin yanzuru ila qulub, yang dipandang Allah hati kamu bersih. Wa a'mal, yang ditengok Allah amal kamu. Bilal, sini Bilal.
Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Ku dengar suara gesekan selopmu dalam surga. Ku dengar suara gesekan terompahmu dalam surga. Ku dengar suara gesekan sandalmu dalam surga. Kresek, 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 kresek. Apa amalmu wahai Bilal? Apa kata Bilal? Aku tak pernah meninggalkan salat sunat wudu. Asal habis berwudu, usolli sunnatal wudu. Bilal itu rajin mengurus sholat sunat wudhu. Kita rajin mengurus nasi wudhu. Asal habis berwudhu, sholat sunat wudhu. Bilal berkulit hitam, budak, hamba sahaya, hina, miskin, tak ada kelebihannya. Tapi sendalnya lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Jangan-jangan kita ini lebih hina daripada sendal Bilal bin Abi Rabah. Jangan sangka dirimu mulia. Aku paling hebat, aku paling mulia, aku paling tua, aku paling senior, aku paling. Ketika kita merasa diri kita lebih hebat, disitulah setan sedang bersemayam di dalam hati. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min kibrin. Ada sombong sebesar biji sawi, kau tak mencium bau surga. Kenapa? Karena ada iblis di dalam hati. Iblis tak mau sujud kepada Adam. Kenapa? Sombong. Ma mana'aka alla tasjuda li Adam? Apa yang membuat kau tak mau sujud kepada Adam, wahai iblis? Apa kata dia? Khalaqtani min nar. Aku kau ciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dia kau ciptakan dari tanah. Aku dari api. Api bergejolak ke atas. Dia dari tanah. Tanah tak bergejolak, hitam, bau, rendah, busuk, jijik. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Merasa diri lebih baik, tak mau sujud melawan Allah Ta'ala. Ada angkuh. Maka pandanglah manusia itu sebagai saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Kalau dia sudah beriman, maka dia saudaramu. Tak kau pandang dia dari Minangkabau, Batak, Sunda, Jawa. Tak kau pandang dia dari mana. Dia adalah saudaramu. Sama-sama mengucap La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ma, aku mau dipinang oleh temanku kuliah dulu. Siapa namanya? Sarjono. Aku tak mau orang Jawa. Orang Jawa tak mau nikah sama orang Batak. Karena katanya rugi. Dari emas langsung jadi tulang. Tahu? Maka perlu mengenal budaya masing-masing. Karena kita tak paham bahasa orang, tersinggung, sakit hati. Kenal. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Setelah menikah laki-laki perempuan, waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dari laki-laki dan perempuan itu datanglah suku bangsa. Untuk apa kami ciptakan kamu bersuku-suku berbangsa-bangsa? Lita'arafu, supaya kalian saling kenal mengenal bahasa. Saya kalau ceramah di kampung-kampung di daerah transmigrasi, assalamualaikum, pripun kabar ibu-ibu api, wis perang-perang tenang orang teko kang kene, wis perang-perang dino. Suke, api Pak Ustaz, ojo akeh-akeh yo aku ora iso. Jawabnya jangan panjang-panjang, saya tak paham. Artinya apa? Kita disuruh, saya suka belajar bahasa-bahasa ini. Dengan mempelajari itu, kita ngomong dengan orang nyambung. Kenapa? Karena dia sudah merasa bagian dari suku dia. Merasa bagian dari diri dia. Oh, ini anakku, kata dia. Sampean iki mirip putuku loh, kata dia. Putu bambu apa putu apa, Pak? Artinya apa? Dengan memahami orang bilisanin Arabiyyim mubin. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang nyata. Tapi Nabi Muhammad pernah berbahasa yang tidak dipahami orang dengan bahasa Arab yang biasa. Laisa min birrim asyamum fim safar. Bingung orang, banyak betul huruf mimnya. Laisa min birrim asyamum fim safar. Ternyata Nabi sedang menggunakan bahasa Arab suku yang bukan Arab biasa, Arab himyar.
Nabi memakai bahasa itu apa? Supaya orang di situ tidak merasa aneh dengan ucapan Nabi. Bicara di depan orang biasa, ngomong ilmiah-ilmiah. Adapun judul kajian kita pada kesempatan ini adalah bagaimana mengenal tingkatan daripada kemiskinan. Ada kemiskinan spiritual, struktural, dimensial, mengangu-ngangu lah orang mendengar. Wa ma arsalna min rasulin, setiap kami mengutus rasul dan nabi, maka kami utus bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya. Bahasa anak itu santun. Suka saya sama dia Pak Ustaz. Orangnya tak sombong, orangnya tidak nyentrik, orangnya biasa, wajar, low profile. Ini akhlak kepada manusia. Bukan hanya sekedar akhlak kepada manusia, tapi Islam mengajarkan sampai pada akhlak kepada binatang, kepada hewan, kepada tanam-tanaman, kepada tumbuh-tumbuhan. La yabulanna ahadukum fil juhri, jangan kalian kencing, buang air kecil di lubang tanah. Besok hari libur, hari Sabtu, mahasiswa pergi outbound ke Bukit Naang. Sampai di sana nampak lubang tanah, tiba-tiba buang air kecil. Jangan. Kenapa? Karena di dalam lubang itu ada dua alasan. Pertama, di dalam lubang itu adalah sarang serangga. Bayangkan, ada serangga di dalam yang mau pilkada. Tiba-tiba datang banjir bandang, angin puting beliung, tumbanglah baleho-baleho mereka di dalam. Padahal mereka sudah mempersiapkannya 3 bulan. Coblos nomor 1 kata dia. Ada tak orang di dunia ini yang memikirkan serangga-serangga dalam tanah? Mana ada? Sekarang orang memandang manusia macam semut. Tengok di Jakarta, orang menghancurkan rumah-rumah. Rumah manusia dianggap macam semut. Agama Islam memandang semut seperti orang. Jangan aniaya semut, jangan aniaya binatang, jangan aniaya. Kenapa tak boleh kencing di lubang tanah? Masakinul jin, karena lubang tanah itu tempat tinggal jin. Nah, jangan kencing situ. Bangkit dari situ, bongkar. Apa maknanya? Sampai Islam itu mengatur bukan saja berperi kemanusiaan, tapi berperi perseranggaan, berperi perjinan. Semuanya diatur. Carilah agama di dunia ini yang mementingkan sampai bertetangga dengan jin. Innahu ta'amu ikhwanikum, jangan kalian istinja dengan tulang. Tak ada air, istinja dengan batu boleh. Istinja dengan yang kesat boleh. Tiba-tiba nampaknya tulang, istinja dengan tulang onta, tulang tak boleh. Kenapa? Innahu ta'amu ikhwanikum, karena tulang itu adalah makanan saudara kalian dari kalangan jin. Jin itu makanannya tulang. Sekarang orang kalau sudah makan tulang pun habis. Akhirnya banyaklah jin itu yang mengamuk karena tak dapat tulang lagi. Bayangkan. Adakah orang berpikir tentang menghormati binatang, menghormati makhluk lain? Setiap kali ditemukan kata jin dan manusia, selalu ditemukan jin duluan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Qul la in ijtama'atil jinnu wal insu alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kenapa jin duluan? Karena dia lebih tua daripada kita. Tapi kita tak boleh minta sama dia. Menjaga hubungan, ya. Tapi minta sama dia, jangan. Kalau minta sama dia, jadi Dimas Kanjeng nanti. Minta sama dia itu. Minta gandakan duit. Na'udzubillah. Saya PNS Pak, gaji 3.100.000. Bisa tak digandakan jadi 3 miliar? Nah, itulah jadi jamaah dia. Minta sama jin, minta sama setan. 113 surat dalam Al-Quran, ada satu surat khusus, juz 29, surat Al-Jin. Inna minnal muslimun, kami ini ada yang jin muslim. Wa minnal qasitun, kami ini ada yang jin kafir. Oh, jadi ada jin muslim? Ada yang jin kafir? Ada. Yang jin muslim itu taharraw rasyada, selalu mencari jalan rasyada, lurus. Yang jin kafir
kanu li jahannam hataba, mereka akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Ketika ibu bapak sedang zikir malam, astagfirullah, astagfirullah, tiba-tiba datang jin. Hai Abdul Somad, aku jin muslim. Percayakah kita? Tidak. Karena bisa jadi dia jin kafir yang mengaku-ngaku, aku jin muslim Abdul Somad. Kalau kau mau umroh bisa kubawa sekarang. Maka kita jangan mau berkawan sama dia. Sudikah kau menjadi temanku hai Abdul Somad? What can I do for you? Maka saya akan jawab, aku tak perlu berteman dengan kau, karena temanku sudah banyak di Masjid Al-Hijrah. Jangan mudah percaya sama jin. Manusia aja sekarang penuh dengan kepalsuan, KTP palsu, akte kelahiran palsu, ijazah palsu. Masa percaya sama jin? Ditanamkan keyakinan yang benar. Nah, kau tak perlu berkawan sama jin, cukup berkawan sama manusia. Di Facebook aja ada 5.000 kawan. Ini sekarang orang muda hanyut ikut ke sana. Orang Islam itu dia seperti kasajaratin thayyibatin, seperti pokok yang kokoh. Asluha fil wa far'uha fis sama. Akarnya menghunjam akar tunggal ke dalam tanah, pucuknya sampai ke langit. Itu orang Islam. Ke bawah berakar, ke atas berpucuk. Yang sekarang apa yang terjadi? Ke bawah tak berakar, ke atas tak berpucuk. Kenapa tak berakar? Dipotong. Kenapa tak berpucuk? Pucuknya sudah dimakan ulat. Pucuk kan habis. Habis. Ke bawah tak berakar, ke atas tak berpucuk. Apa itu pokok yang tak berakar dan tak berpucuk? Kiambang, enceng gondok. Kemana air? Datang air ke hilir, ikut. Datang air ke hulu, ikut. Tidak punya prinsip dan tak punya pegangan. Rajin ke masjid, mulai orang ngomong, kau rajin ke masjid ya? Iya. Si Anu kemarin rajin ke masjid ternyata teroris. Dah takut. Ibu ke masjid? Iya. Rajin ibu sekarang ke masjid? Iya. Ibu ingat ibu yang di blok Anu kemarin? Kenapa? 2 hari ke masjid mati. Akhirnya berhenti ke masjid. Tidak punya pegangan. Kamu kenapa ke masjid? Allah nyuruh saya ke masjid, Nabi nyuruh saya ke masjid, maka saya berangkat ke masjid. Satu kota Pekanbaru ini melarang saya ke masjid, saya akan tetap berangkat ke masjid. Kamu pakai jilbab? Iya. Umur berapa? Baru 25 tahun. Kenapa ya pakai jilbab? Nanti tak laku loh. Takut. Anak ibu kenapa dipakai jilbab? Tutup. Nanti tak ada orang Minang, Bu. Iya juga ya. Tak usah pakai jilbab, nanti kau tak dipinang orang, payah. Aku malu punya anak gadis tua. Di mana letak iman? Iman. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa dia? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Percaya kepada yang ghaib. Rezeki tak nampak, rezeki ghaib. Yang memberi rezeki Allah Maha Ghaib. Yang membawanya malaikat ghaib. Beriman kepada yang ghaib. Sekarang kita berhadapan dengan orang materialism. Materi, benda dikalahkan iman oleh benda. Na'udzubillah. Hari ini kita pupuk kebersamaan, berada di dalam rumah Allah, mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulullah, menguatkan keimanan. Sampai kapan ngaji nih Pak Ustadz? Muak saya ngaji subuh, ngaji zuhur, kultum, pengajian. Sampai kapan kita ngaji nih Pak Ustadz? 2. Sampai iblis pensiun, sampai malaikat Israel datang. Jadi kalau ada nanti nanya, bentar-bentar pengajian. Kenapa kau tak berhenti? Kalau iblis pensiun, Israel datang, baru kita berhenti. La'uwiyannahum, aku akan sesatkan mereka. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim, aku akan bengkokkan jalan yang lurus. Wala umanniyannahum, aku akan buat dia berangan-angan, berhalusinasi, berimajinasi. Kamu tak ke masjid? Nantilah. Udah agak-agak tua sikit. Kamu tak berjilbab? Nantilah. Udah agak-agak lisut baru. Kamu tak pergi berinfak sedekah? Nantilah setelah anak ini selesai S1.
Nanti Pak Ustadz, kalau anak saya ini sudah selesai S1 baru saya sedekah. Begitu anak selesai, kau tak sedekah. Nantilah setelah anak ini nikah Pak Ustadz. Asal habis baralek gadang kau, insya Allah aku sedekah. Setelah anak nikah, kenapa tak juga bersedekah? Mau akikah cucu pula Pak Ustadz. Kapan lagi beramal soleh? Kapan kita akan beramal? Padahal yang akan kita bawa mati menghadap Allah, anak tak ikut, cucu tak ikut. Yang ikut hanya amal saleh. Dihitunglah harta tadi, dihitung. Ada kenikmatan tersendiri menghitung harta. Disindir Allah dalam Al-Quran, jama'a malau wa'ad dadah. Jama'a malau, kumpul. Wa'ad dadah, hitung. Kumpul hitung. Jama'a malau wa'ad dadah. Jadi kalau jumpa nanti orang kumpul hitung. Itu namanya jama'a malau wa'ad dadah. Apa yang papa hitung? Harta kita bersama, ma. Harta bersama kata dia. Kapan harta bersama? Sebelum Israel datang. Setelah malaikat Israel datang, harta gono gini. Apa artinya? Aku begono, kau begini. Ingat, dia akan dijadikan sebagai harta warisan. Dan tidak ada orang mati bawa mobil, bawa harta, bawa sertifikat tanah. Semuanya tinggal. Kalau Simanung Khalid Raja Guguk Sinambela mati masih pakai jas, pakai dasi lagi. Mata melotot karena disuntik formalin. Tapi orang Islam mati digulung pakai kain putih macam dodol. Apa yang kau bawa saudaraku? Jangan mau disanjung-sanjung kau digelar manusia agung, sadar diri tahu diuntung. Jasad terbujur keranda diusung. Mana nama dengan titel yang panjang, kartu nama sebesar amplop, Profesor Dr. Kiai Haji MN MSI MSC MAG. Mana titel itu? Mana? Tinggal Abdul Somad semester ini ngajar 8 lokal, tambah pasca 2 lokal, 10 lokal. Mau mahasiswa itu masuk ke dalam liang lahat? Mau mereka buat malam ini kau masuk ya, malam besok kau masuk ya? Tak ada. Tetaplah menghadap Allah dengan amal saleh. Alhamdulillah saya sudah istiqomah bersedekah nih Pak Ustaz. Udah 5 tahun inilah saya bersedekah. Berapa? 2.000 perak. Istiqomah kata dia 2.000 perak. Itu pun kalau hari Jumat lewat kotak itu 2-3 kali udah lewat. Agak diputulkan ke lututnya sedikit. Barulah. Kerincing. Pak pengurus masjid, tolong nanti kalau tulis nama jangan tulis nama saya ya. Pak pengurus, tolong nanti kalau nulis nama yang lain tulis nama saya jangan. Buat situ hamba Allah. Yalah, ditulislah hamba Allah. Sangka besar berapa? 5.000 perak. Apa yang mau kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hidup hanya sekali. Buatlah hidup yang berarti. Tapi katanya hidup 2 kali Pak Ustadz. Hidup untuk beramal sekali, inilah cuma hidup yang sekali lagi nanti bukan untuk beramal. Allah tak suruh sholat, Allah tak suruh baca Quran, Allah tak suruh ke masjid. Hidup yang sekali lagi hanya akan mempertanggungjawabkan semua yang kau lakukan dulu. Kenapa mulut ditutup? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kenapa mulut dikunci? Karena mulut nilai yang pandai, paling pandai bercakap. Orang Melayu mesti pandai bersilat, tapi sekarang banyak orang tak pandai bersilat. Bersilat tak pandai, bersilat lidah pandai. Mulut dikunci. Lalu siapa yang akan bicara? Wa tukallimuna aydihim, tangan bercakap. Ya Allah, jangan azab ini tangan, karena tangan ini dulu yang mengusap kepala anak yatim. Jangan azab ini tangan, karena tangan ini dulu yang menyerahkan kain kepada panti jompo. Jangan azab ini tangan, karena tangan ini pernah lecet dulu waktu ikut gotong royong ngecor Masjid Al-Hijrah. Jangan azab ini tangan, karena tangan ini dulu ikut gotong royong membawa karpet masjid. Jangan azab ini kaki, karena kaki ini dibawa pengajian ke masjid. Ainani, ada 2 biji mata, la yamassuhuman nar, biji mata tak akan disentuh api neraka. Jangankan masuk ke neraka, disentuhnya pun tidak. Kenapa?
ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Malam iktikaf di Masjid An-Nur dibimbing Dr. Mustafa Umar. Marilah kita ingat mati ketika kita menghadap Allah. Anak tinggal, istri tinggal, apa yang kita bawa menghadap Allah? Kata Ustaz Mustafa, meleleh air mata, menangis, takut menghadap Allah. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya waktu makan sahur itu bongkak mata menangis. Kau kenapa menangis tadi? Aku sedih betul tadi waktu Ustaz tu ngomong. Yang kau sedih kenapa? Sertifikasiku belum cair juga. Bukan sedih karena itu, tapi sedih karena akan menghadap Allah. Apa amal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Makanya malam ini kita balik lagi mengkaji. Abdul Somad sesungguhnya bukan menasihati bapak dan ibu. Nauzubillah saya menasihati orang-orang tua mungkin lebih tua dari saya. Nauzubillah, enggak. Abdul Somad sedang menasihati dirinya sendiri, kebetulan didengar oleh orang lain. Muhasabah diri. Hasibu anfusakum. Hai Abdul Somad, kalau kau mati, apa yang kau bawa? Apa yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Itulah yang perlu dipikirkan. Maka yang punya mobil mewah, tolong di belakangnya itu tulis, mati bawa apa mas? Supaya orang nanti kalau lampu merah pas dia tengok, mati bawa apa? Iya juga ya. Sampai di klakson orang di belakang, ten. Lupa. Mati bawa apa? Apa yang kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Maka yang sudah beramal, malam ini saya senang, banyak saya tengok anak-anak muda. Anak-anak muda sekarang hampir tak tersentuh masjid lagi. Saya ceramah di masjid, saya tengok anak muda tak ada. Saya tanya Pak pengurus, anak mudanya kemana Pak? Sudah habis diambil warnet Pak Ustaz. Tak ada lagi. Tapi malam ini di Masjid Al-Hijrah anak muda ramai. Saya pernah ceramah di masjid itu ibu-ibu tak ada lagi. Ibu-ibunya mana Pak? Ibu-ibu sudah habis diambil Mahabharata sama Utaran. Tapi di Al-Hijrah ibu-ibu masih tetap ramai, anak muda masih tetap ramai. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, yang sudah dibangun demikian rupa baik ini, cukupkah sudah? Belum. Ada satu lagi, istiqamah. Istiqamah. Beramal susah. Ada yang lebih susah daripada beramal. Apa itu? Istiqamah. Sekarang orang tak memikirkan istiqamah. Yang dipikirkan orang istriqamah. Istiqamah. Apa itu istiqamah? Berada di jalan Allah. Mustaqim. Lurus. Tak belok-belok. Kalau kau belok ke kanan, bukan istiqamah. Kau mesti lurus menapaki jalan. Wa anna hadza sirati mustaqima. Jalan ini lurus, jangan kau lewati dengan zigzag. Sampai kapan kita istiqamah nih Pak Ustadz? Sampai Israel datang mencabut nyawa, lidah dalam keadaan la ilaha illallah. Ternyata menyebut nama Allah itu tak semudah dibayangkan. Jangankan sakaratul maut, jangankan mati, waktu sedang hidup pun sudah payah nyebut nama Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah. Sub. Tak bisa dia menyebut subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Bukan sulit mengucapkan itu. Allahu subhanahu wa ta'ala. Saking tak bisanya Allah SWT. Dalam Islam kita diajarkan, selesai salat berzikir, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa tujuan zikir? Supaya lidah lunak, lembut, rapuh, tunduk, patuh. Saat orang mengingatkan di telinga sebelah kanan, terbujur kaku di rumah sakit, datang jamaah Al-Hijrah membisik telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Suara sudah tak keluar lagi, lidah sudah mulai pendek, lidah itu mulai memendek ke dalam kelu, dan dia mengucapkan dengan pelan nampak. Berhenti.
Asal sudah nampak dia mengucap la ilaha illallah, jangan kacau lagi. Istri menangis, anak meratap, tetangga meraung, mesti ada satu orang yang tetap duduk menengok, menjaga, mengawal, jangan sampai akhir kalamnya yang tidak-tidak. Jangan sampai waktu Israel mencabut nyawa dia sedang mengatakan copot. Tengok, kalau dia sudah mengatakan la ilaha illallah, berhenti, jangan ganggu. Tengok, kalau dia diam, mati dalam keadaan akhir kalam la ilaha illallah. Tapi kalau dia masih meracau la ilaha illallah, berapa harga duku sekarang? Jangan lagi ingat itu makcik, jangan lagi ingat itu pakcik. Ingatlah pada Allah, banyak bertasbih. Setengah mati kita mengingatkan dia, dia tidak juga ingat. Kenapa? Karena hidupnya dulu tak pernah dipakai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka rajinlah salat berjamaah, sambut suara azan, hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyaraf wad-darajat al-'aliyah ar-rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan lilladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Siapa yang menyambut seruan azan menutup dengan doa wasilah, halat lahu syafaati, dia mendapatkan syafaatku. Syafaat sebelum mati mudah, sakaratul maut. Syafaat waktu mati mudah mendapatkan ampunan. Syafaat setelah mati akan mendapatkan syafaat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petik zikir, subhanallah, 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 subhanallah. Masuk masjid, jangan menunggu orang sudah maju takbiratul ihram barulah kita ligah-pugah lintang pukang datang. Cepat-cepat datang ke masjid, sampai ke masjid tahiyatul masjid, selesai tahiyatul masjid qabliyah, selesai qabliyah duduk menunggu salat. Subhanallah, subhanallah. Datang kawan ngajak cerita, katanya anak saya subhanallah, subhanallah. Datang pula kawan sebelah ini, gimana akhir cerita Saiful Jamil itu? Subhanallah, subhanallah. Jangan ceritakan yang tidak-tidak di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah terbiasa lidah, hati, otak, hati, lidah, ini mesti sinkron yang tiga. Kepala, jantung, lidah. Lain di lidah, lain di kepala, lain di jantung, tak bisa. Kontak yang tiga ini mudahlah menghadap Allah. Makanya di antara doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil, ringankan kami ya Allah waktu sakratul maut. Bagaimana cara menolong? Bukan waktu mau mati itu, bukan. Sedia payung sebelum hujan, bukan di situ hujan, di situ mencari payung, di situ mau mati baru di situ berzikir. Dari awal senantiasa berzikir. Sebelum tidur malam ambil tasbih, tidur berzikir. Ambil wuduk dulu, selesai berwuduk salat sunat witir. Kalau tak capek 3 rakaat, kalau capek 1 rakaat. Dalam keadaan berwuduk berzikir, bismillah, bismillah, alhamdulillah, Allahu akbar, tidur. Berapa banyak orang dulu mati ketika dibuka selimutnya, tangan sedang megang tasbih. Orang sekarang mati tidur, tangan sedang megang remote. Sebelah kanan remote, sebelah kiri HP. Status terakhirnya, Pak Ustadz, sedih betul saya Pak Ustadz, suami saya mati. Status terakhirnya, cobalah baca Pak Ustadz. Apa kata dia? Rasanya aku mau mati mah. Mati kontak. Apa maknanya? Persiapkanlah diri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang muda jangan bangga, yang tua jangan putus asa, yang diponis dokter jangan hilang harapan. Berapa banyak orang diponis dokter, Pak, umur bapak tinggal 3 bulan lagi, Pak. Akhirnya bapak itu pun bersedekah, bersedekah, bersedekah. Katanya bapak 3 bulan, lah 3 tahun tidak mati-mati Pak Ustaz. Berapa banyak anak muda yang sehat, segar bugar, keluar dari rumah sakit, bawa kertas medical check up, tengok sehat, sehat, sehat. Saking sehat lupa tengok kiri kanan, tabrak mobil, mati. Hidup adalah amanah. Amanah hidup mesti diisi dengan amal soleh,
amal. Tidak ada hari tanpa amal. Berangkat ke kantor, langkah kaki kanan, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Berubah menjadi amal. Ibu menggendong anak, menyusukan anak, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal. Menyusukan anak, amal. Menikah, amal. Oh, menikah itu ibadah, ya. Kalau gitu saya nikah sekali lagi Pak Ustaz. Menikah itu ibadah. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman. Orang yang menikah, dia sudah menyempurnakan setengah imannya. Yang lajang-lajang, kalau kalian sudah mampu, man istata'a minkumul ba'ah. Man istata'a minkumul ba'ah. Kalau kalian sudah mampu, falyatazawwaj, menikahlah. Jangan tunda-tunda, fa innahu aghaddu lil basar. Sekarang orang banyak sudah mampu tapi tak mau menikah. Kamu kenapa tak nikah? Belum dapat yang cocok Pak Ustaz. Mana ada yang cocok manusia ini? Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa mencari kawan yang tak bercacat, seumur hidup takkan berkawan. Kalau mau dicari orang sempurna, mana ada orang sempurna? Kata Pak Ustaz dulu ceramah, katanya perempuan yang sempurna itu yang pertama kaya, yang kedua keturunan orang baik-baik, yang ketiga agamanya baik, yang keempat cantik. Ada tak yang keempat nih, empat nih Pak Ustaz? Saya bilang kalau ada empat, ngapain saya kasih ke kamu? Siapa yang mencari kesempurnaan, maka seumur hidup dia akan berada dalam kekurangan. Menikah adalah siap menerima kekurangan. Itulah kaji kita pada malam hari ini. 42 menit. Dari maghrib ke isya 45, setelah isya 42, sama dengan 90 menit. Padahal saya di mana-mana ceramah 60 menit, sesuai dengan yang tertulis di botol aqua 600 ml. Tapi di Masjid Al-Hijrah ini bisa sampai 90 menit. Kenapa? Karena hati jamaah Masjid Al-Hijrah lapang menerima pengajian. Itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Saking lapangnya sampai tak ada pertanyaan. Saking lapang. La putui kaji ke sana. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan dalam agama, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami ya Allah, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami ya Allah, wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami ya Allah, wa taubatan qablal maut, berikan kami taubat sebelum mati ya Allah, wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika mati ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu melewati sakaratul maut, wan najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka, wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika amal kami dihisab. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali masyaikhina, guru-guru kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, jadikan pertemuan kami ini pertemuan yang mendatangkan rahmat, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, kalau kami berpisah bercerai setelah ini, maka jadikanlah perpisahan kami itu jauh dari segala perbuatan maksiat ya Allah. Rabbana hablana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solihah ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, jauhkan dari jamaah kami, jauhkan dari rumah tangga kami, jauhkan dari kota kami malapetaka, bencana, musibah, narkoba, zina, keji dan munkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina, jadikanlah ucapan terakhir kami waktu ajal kami sampai, ketika Israel mencabut nyawa kami ya Allah, saat itu yang terakhir keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah,
La ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Banyak cakap menyinggung perasaan, tak berkenan di hati. Saya hamba Allah yang dhaif, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.